Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas perbengkelan. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke materi penempaan atau teknik produksi material besi. Langsung saja kita masuk ke materinya. Jadi, penempaan adalah proses pembentukan logam secara plastis dengan mempergunakan gaya tekan untuk mengubah bentuk atau ukuran dari logam yang dikerjakan. Jadi prosesnya itu secara plastis ya. Artinya kalau secara plastis itu adalah ketika melakukan proses penekanan atau pemberian gaya tekan, nah itu nanti si benda kerjanya sudah melewati fase plastisnya. Eh, jadi kan kalau di pengetahuan bahan teknik itu ada karakteristik bahan teknik, itu dia punya kurva plastis dan elastis. Nah, ini dia sudah mencapai ke titik plastisnya gitu. Jadi artinya setelah dilakukan atau diberikan gaya tadi, si benda kerja tadi ya sudah berubah bentuk dan tidak kembali ke bentuk awalnya seperti itu. Oke, jadi di sini ada prosesnya, benda kerja awal ditekan, diberikan gaya, kemudian terbentuklah suatu bentuk yang diinginkan gitu, baik dari bentuknya maupun ukuran yang diinginkan. Pada proses penempaan itu prinsipnya hampir sama semua ya. Pertama, benda kerja atau si ingot, benda yang akan kita tempa itu dipanaskan terlebih dahulu, diberikan pemanasan, baru kemudian dilakukan proses penempaan. Nah, untuk proses penempaan itu ada bisa pakai press, pakai forging machine, atau menggunakan hammer gitu, atau palu dipentung-pentung lah gitu ya. Nah, biasanya proses penempaan itu dilakukan berkali-kali gitu ya, berkali-kali sehingga didapatkan bentuk yang eh, diinginkan gitu, dengan bentuk dan sifat mekanis yang diinginkan. Kemudian hasil penempaan disempurnakan menggunakan mesin, biasanya gitu ya. Jadi setelah ditempa, kemudian disempurnakan menggunakan mesin sehingga didapatkan hasil yang diinginkan. Karena untuk proses penempaan itu sendiri biasanya masih belum terlalu sempurna. Setelah didapatkan hasil yang diinginkan, kemudian diambil sampling, biasanya dilakukan pengujian. Atau kalau misalkan pengujiannya itu destruktif ya berarti pakai sampel. Kemudian kalau misalkan pengujiannya non destruktif, biasanya bisa semuanya kita dites seperti itu ya. Biasanya yang diuji itu adalah uji tarik atau uji tekan dari hasil proses penempaannya. Kemudian ini ada jenis-jenis penempaan berdasarkan peralatan atau mesin operasi. Itu ada hammer forging, drop, press, offset, roll, sama swag. Nanti kita coba bahas satu persatu ya. Yang pertama itu adalah hammer. Jadi ini yang paling klasik ya. Untuk melakukan proses penempaan, logam terlebih dahulu dipanaskan, kemudian ditempa dengan mesin tempa uap di antara perkakas tangan dengan die datar. Oke, jadi penempaan tangan yang dilakukan oleh seorang pandai besi dikenal sebagai proses penempaan paling tua. Kekurangannya adalah tidak dapat diperoleh ketelitian yang tinggi, dan untuk benda-benda kerja yang bentuknya rumit umumnya tidak dilakukan. Berat benda tempa berkisar antara beberapa kilogram sampai 90 miligram. Jadi ini ada bendanya, kemudian dipres pakai mesin ya. Kemudian kalau misalkan apa namanya, mau membentuk lubang, biasanya ada logam lain yang tidak dipanaskan. Tentu juga titik leburnya atau titik plastisnya itu lebih tinggi dibanding dengan benda yang akan kita tempa gitu. Pembuatan lubang misalkan di sini dan lain sebagainya. Itu ini yang pandai besi ya. Jadi dipanasin, dipalu-palu lah seperti ini. Kalau dipalunya ini pakai mesin hammer ya, diberikan tekanan seperti memalu atau gitu ya. Selanjutnya ada drop forging, eh, memaksa benda logam panas yang plastis memenuhi dan mengisi bentuk die dengan cara penempaan. Pers ini yang diperlengkapi dengan die. Die umumnya dibagi dua bagian, di mana satu bagian diletakkan pada hammer, yang lainnya pada bagian anvil gitu ya. Jadi nanti ada benda kerja, kemudian ada bentuk tertentu yang sudah dirancang, istilahnya cetakan lah ya, kemudian dilakukan penekanan sampai si benda kerja ini memenuhi semua penekanan tadi gitu. Dikenal dua jenis mesin penempaan, yaitu palu
uap dan palu gravitasi. Palu uap, pembenturan tekanan impact terjadi akibat gaya palu dan dai ketika mengenai dai bawah tetap. Terlihat palu piston untuk mengangkat palu digunakan uap udara atau uap dapat diatur tinggi jatuhnya dengan program. Oleh karena itu dapat dihasilkan benda kerja yang lebih uniform. Palu piston dibuat dengan kapasitas mulai dari berat palu 250 kg sampai 4.500 kg. Palu piston dapat digunakan di industri perkakas tangan, perkakas tangan maksudnya, gunting, sendok, garpu, suku cadang lain, dan bagian pesawat terbang gitu ya. Kemudian ada press forging, termasuk ke dalam penempaan lambat, sama ya kayak tadi yang drop forging. Kalau drop itu ada cetakannya, kalau ini enggak ya. Termasuk ke dalam penempaan lambat, prinsip press forging dilakukan penekan secara perlahan pada benda kerja sampai menghasilkan aliran logam yang uniform. Press forging bisa dikerjakan tanpa dai dan hammer walaupun anvil berbentuk datar. Jadi tekanan mekanik yang agak lebih cepat dapat menghasilkan antara 4 sampai 90 meganewton. Tekanan yang diperlukan untuk membentuk baja suhu bervariasi antara 20 sampai 190 megapascal. Tekanan dihitung terhadap penempaan benda tempa pada garis pemisah dai. Jadi seperti itu ya, di press. Pada penempaan tekan, pada sebagian besar energi dapat diserap oleh benda kerja, sedangkan pada tempat palu sebagian energi diteruskan ke mesin dan pondasi gitu ya. Ini di press itu benda kerjanya. Kemudian ada offset forging. Forging yang dikhususkan untuk pembesaran diameter pada ujung batang logam ditekan dalam satu arah memanjang. Pada dasarnya benda kerja yang di offset berupa bar bulat, wire, ataupun benda kerja yang berbentuk silinder gitu ya. Jadi ini ditekan, tapi karena proses penekanan tadi nanti dia terbentuk sesuai bentuk yang diinginkan. Kemudian ada roll. Proses forging untuk mengurangi ketebalan dari bar yang berbentuk bulat atau datar sehingga mengalami perpanjangan ke arah sumbu aksisnya. Roll forging biasanya memproduksi poros, batang taper, dan pegas daun. Roll forging terdiri dari dua roll semi silinder dengan bentuk groove sebesar 25 sampai 75% sumbu putar. Ini dia. Dipanaskan dulu tentunya ya logam yang akan di roll forgingnya gitu, kemudian ditekan membentuk suatu bentuk tertentu. Kemudian ada swag, adalah proses pengurangan diameter benda kerja yang berbentuk bulat baik solid maupun berongga dengan cara penempaan berulang gitu ya, ditekan secara berulang, nanti benda kerjanya mengalami perubahan bentuk. Berdasarkan cetakan, penempaan cetakan terbuka, ada penempaan cetakan tertutup. Adalah proses penempaan yang dilakukan di antara dua cetakan datar atau cetakan yang bentuknya sangat sederhana. Kemudian untuk penempaan cetakan terbuka digunakan pada pembentukan awal benda kerja untuk penempaan cetakan tertutup. Pada proses penempaan yang benda kerja dibentuk di antara dua pasang cetakan yang akan menghasilkan bentuk akhir yang diinginkan. Kemudian benda kerja dibentuk di bawah tekanan tinggi dalam satu rongga tertutup. Dengan demikian dapat dihasilkan produk yang mempunyai dimensi yang ketat. Pada tempat cetakan tertutup, mula-mula bilet-bilet tempa diatur pinggirannya agar dapat diletakkan di tempat yang tepat. Seperti itu. Kemudian ada kelebihan dari forging. Yang pertama adalah memurnikan struktur logam. Bagian di tempat memiliki elastis yang tinggi dan memberikan ketahanan besar untuk benturan dan kelelahan beban. Hal ini menghasilkan penghematan besar dalam waktu, tenaga, dan material dibandingkan dengan produksi material serupa dengan memotong dari batang yang solid dan kemudian membentuknya. Bagian yang ditempa dapat dengan mudah dilas. Kekurangannya, pertama, pengoksidasian yang cepat dalam penempaan permukaan logam dapat pada temperatur tinggi hasil skala yang dihasilkan tidak sesuai dengan cetakan. Kemudian penempaan terbatas
pada bentuk yang sederhana dan memiliki keterbatasan untuk bagian-bagian yang dipotong. Toleransi dekat dalam menempa operasi sulit untuk mempertahankan. Kemudian biaya awal untuk cetakan penempaan dan biaya pemeliharaan lebih tinggi. Baik, itu adalah proses penempaan untuk perbengkelan. Silakan dipelajari lebih lanjut atau dilihat beberapa video di YouTube lah, juga banyak terkait dengan proses penempaan. Itu bisa kalian lihat dan bisa dipelajari. Terima kasih banyak atas perhatian kerjasamanya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.